Selama ini Malaysia mengira kekuatan negara ditentukan oleh senjata. Padahal hari ini jawabannya cuma satu. Energi! Dan Malaysia nggak punya itu. Sedangkan Indonesia punya sesuatu yang bisa mengubah Malaysia terpuruk jika terus-terusan sok jago dengan Indonesia. Jika energi thorium Indonesia benar-benar dikembangkan, bukan hanya ekonomi yang berubah, peta kekuatan Asia Tenggara juga bisa berubah. Dan di titik itu, negara tetangga seperti Malaysia tentu tidak bisa lagi memandang Indonesia dengan santai. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia belum ada keperluan mendesak untuk menerima guna tenaga nuklear kerana masih melihat banyak potensi dalam tenaga solar dan grid kuasa ASEAN APG. Bagaimanapun beliau tidak menolak kemungkinan menerima guna tenaga tersebut terutamanya dengan perancangan besar dalam pembinaan pusat data di Malaysia. Kedudukan laut, udara dan sebagainya, di Asia Tenggara kita berada di tempat yang paling bawah. Vietnam jauh ke hadapan, Indonesia nombor 1, kita sekarang tepi bawah. Malu besarnya rakyat Malaysia, ya, yang sekarang ini kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita, Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah, ya, sebagai negara pembekal buruh kasar, pembantu rumah, ya, masyarakat yang kurang maju, kita lah yang paling maju di kalangan rumpun Melayu dan sebagainya. Tetapi sekarang ini kita malu. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan pengoperasian dan pembangunan energi terbarukan di 15 provinsi dan peningkatan produksi minyak 30.000 barrel blok cepu serta peletakan batu pertama groundbreaking 5 pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Bukan pertanyaan teknis, bukan juga pertanyaan akademis yang berat. Pertanyaannya begini, kenapa negara bisa menjadi sangat kuat? Sebagian orang akan langsung menjawab militer. Sebagian lagi akan menjawab teknologi. Ada juga yang bilang ekonomi. Semua jawaban itu benar. Tapi sebenarnya semuanya punya satu akar yang sama. Energi. Ya, energi. Bukan slogan, bukan metafora. Energi dalam arti paling literal, listrik, bahan bakar, daya. Tanpa energi murah, semua mimpi industrialisasi hanya akan menjadi pidato panjang yang bagus didengar, tapi kosong di lapangan. Pabrik tidak hidup dari pidato. Mesin tidak bergerak karena slogan. Mesin bergerak karena listrik. Dan listrik murah adalah magnet paling kuat bagi industri dunia. Sekarang bayangkan satu skenario yang mungkin terdengar seperti cerita film geopolitik. Bayangkan jika suatu hari nanti biaya listrik industri di Indonesia menjadi yang paling murah di dunia. Bukan sekadar lebih murah dari Asia Tenggara, tapi lebih murah dari Cina, lebih murah dari Vietnam, lebih murah dari India. Apa yang akan terjadi? Jawabannya sederhana. Pabrik akan pindah. Tidak pakai drama, tidak pakai pidato politik. Industri global akan bergerak seperti air, mengalir ke tempat yang paling rendah biayanya. Dan di dunia industri, biaya paling besar setelah tenaga kerja adalah energi. Itulah kenapa negara seperti Cina bisa menjadi raksasa manufaktur. Bukan karena mereka lebih pintar dari semua bangsa di dunia. Bukan juga karena mereka lebih rajin. Mereka hanya melakukan satu hal yang sangat rasional. Mereka memastikan energi industri mereka murah, sangat murah. Itulah rahasia yang jarang dibicarakan secara jujur. Sementara banyak negara sibuk berbicara soal visi, strategi, dan slogan pembangunan, Cina diam-diam membangun ribuan pembangkit listrik. Mereka tahu satu hal sederhana. Siapa menguasai listrik murah, dia menguasai pabrik dunia. Sekarang mari kita lihat Indonesia. Negara ini sering dipandang sebagai pasar besar. Orang luar melihat Indonesia dan berpikir, ini negara dengan 270 juta penduduk, pasarnya besar. Betul, tapi ada masalah kecil di balik pujian itu. Kalimat pasar besar seringkali berarti satu hal yang agak menyakitkan. Artinya kita lebih sering jadi pembeli daripada pembuat. Kita membeli barang elektronik, kita membeli teknologi, kita membeli mesin, padahal seharusnya kita bisa membuatnya. Indonesia punya semua bahan dasar untuk menjadi negara industri besar. Sumber daya ada, tenaga kerja ada, pasar ada, letak geografis strategis. Tapi ada satu hal yang sering menjadi batu di sepatu industrialisasi kita. Energi mahal. Industri itu makhluk yang sangat pragmatis. Dia tidak peduli ideologi. Dia tidak peduli nasionalisme. Dia tidak peduli pidato politisi. Yang mereka lihat cuma satu tabel sederhana. Biaya produksi. Kalau di satu negara listrik mahal dan di negara lain listrik murah, keputusan mereka sangat cepat.
Pindah. Begitu saja, tidak ada drama. Sekarang kita masuk ke dilema energi Indonesia. Selama puluhan tahun, kita bergantung pada batu bara. Batu bara memang murah, tapi dunia berubah. Negara-negara barat sekarang semakin agresif, menerapkan standar karbon. Produk yang dihasilkan dari energi kotor bisa terkena pajak tambahan. Ini bukan teori, ini sudah mulai terjadi. Artinya jika industri Indonesia terlalu bergantung pada energi kotor, kita bisa kalah bukan karena kualitas barang, tapi karena aturan perdagangan global. Ini realitas geoekonomi baru. Sementara itu, energi terbarukan seperti surya dan angin memang bagus, ramah lingkungan. Tapi infrastrukturnya mahal, sangat mahal. Negara maju bisa membangunnya dengan mudah karena mereka sudah kaya lebih dulu. Negara berkembang seperti Indonesia menghadapi dilema klasik. Kalau ingin cepat industrialisasi, kita butuh energi murah. Kalau ingin ikut standar global, kita harus pakai energi bersih. Dua-duanya tidak mudah. Disinilah muncul satu kata yang sering membuat orang langsung tegang. Nuklir. Begitu kata itu muncul, sebagian orang langsung membayangkan dua hal. Chernobyl, Fukushima. Seolah-olah semua reaktor nuklir pasti berakhir seperti film bencana. Padahal dunia teknologi tidak berhenti di tahun 1980. Teknologi nuklir sekarang sudah masuk generasi baru. Lebih kecil, lebih aman, lebih efisien. Salah satu teknologi yang sedang banyak dibicarakan adalah Small Modular Reactor, SMR. Reaktor ini tidak sebesar reaktor konvensional. Dia modular. Bisa dibangun bertahap. Risikonya jauh lebih kecil. Dan yang paling penting, stabil. Bagi industri, stabilitas listrik itu seperti oksigen. Tanpa listrik stabil, pabrik bisa berhenti produksi. Dan 1 jam berhenti produksi di pabrik besar bisa berarti kerugian miliaran rupiah. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih menarik lagi. Bahan bakar. Selama ini dunia nuklir identik dengan uranium. Tapi ada satu elemen yang sering disebut para ilmuwan sebagai game changer. Namanya thorium. Thorium ini unik. Dia lebih melimpah dari uranium. Limbah radioaktifnya lebih sedikit. Risiko meltdown lebih kecil. Dalam desain reaktor modern, seperti molten salt reactor, thorium bahkan bisa membuat sistem reaktor jauh lebih stabil. Kalau terjadi anomali, reaktor bisa otomatis berhenti. Ini bukan teori futuristik. Teknologinya sudah diteliti puluhan tahun. Sekarang bagian yang paling sering membuat orang Indonesia mengangkat alis. Indonesia ternyata memiliki cadangan thorium yang sangat besar. Salah satu sumbernya ada di Bangka Belitung. Thorium ini muncul dalam mineral yang disebut pasir monasit, yang selama ini sering dianggap sebagai limbah dari pertambangan timah. Bayangkan ironi ini. Selama bertahun-tahun, kita mungkin menganggapnya sisa tambang yang tidak terlalu penting. Padahal bisa jadi di dalamnya tersembunyi kunci energi masa depan. Ini seperti menemukan baterai raksasa yang tertimbun di halaman rumah sendiri. Sekarang bayangkan skenario yang lebih besar lagi. Jika Indonesia suatu hari mampu mengembangkan pembangkit listrik berbasis thorium secara serius, biaya listrik industri bisa turun drastis, dan ketika listrik murah tersedia dalam jumlah besar, sesuatu yang sangat menarik akan terjadi. Industri dunia akan mulai melirik. Perusahaan teknologi besar selalu mencari lokasi produksi paling efisien. Ambil contoh perusahaan seperti Apple. Rantai produksi mereka sangat sensitif terhadap biaya. Selisih kecil saja bisa berarti miliaran dolar. Atau perusahaan chip seperti Nvidia yang pusat datanya membutuhkan listrik dalam jumlah luar biasa besar. Belum lagi raksasa elektronik seperti Samsung atau produsen gadget seperti Xiaomi. Perusahaan-perusahaan ini tidak romantis, mereka realistis. Mereka akan pergi ke tempat yang memberi mereka keuntungan paling besar. Kalau listrik Indonesia jauh lebih murah, mereka tidak perlu diyakinkan 2 kali. Mereka akan datang. Dan ketika satu perusahaan besar datang, biasanya ekosistem ikut terbentuk. Supplier ikut pindah, vendor ikut pindah, startup ikut muncul. Efek domino industri mulai terjadi. Inilah titik di mana energi berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar listrik rumah tangga. Energi berubah menjadi alat geopolitik. Negara yang memiliki energi murah memiliki magnet investasi. Negara yang memiliki energi stabil memiliki kekuatan industri. Dan negara yang memiliki energi melimpah memiliki kedaulatan ekonomi. Jadi ketika kita berbicara tentang masa depan Indonesia, sebenarnya kita sedang berbicara tentang satu pertanyaan besar. Apakah kita ingin terus menjadi pasar besar
atau mulai menjadi mesin produksi dunia? Dan disinilah pesan penting yang perlu disampaikan kepada siapapun yang memandang Indonesia dengan enteng. Termasuk kepada tetangga yang kadang suka menggoda dari seberang Selat Malaka. Hubungan antar bangsa tentu harus dijaga dengan hormat. Indonesia dan Malaysia adalah bangsa serumpun. Budaya kita mirip, bahasa kita dekat, sejarah kita panjang, tapi kedekatan budaya bukan alasan untuk meremehkan satu sama lain. Dalam dunia geopolitik, satu hal harus selalu diingat, kedaulatan bukan bahan candaan. Indonesia tidak mencari konflik, Indonesia tidak butuh drama, tapi Indonesia juga bukan negara yang bisa diperlakukan seperti halaman belakang. Negara ini terlalu besar untuk dipandang sebelah mata. Dan jika suatu hari nanti, Indonesia benar-benar berhasil mengunci masa depan energinya, entah melalui thorium, teknologi nuklir baru, atau inovasi energi lainnya, maka posisi kita di dunia akan berubah secara drastis. Saat itu mungkin orang tidak lagi bertanya, kenapa pabrik pindah dari Amerika ke China? Pertanyaan baru mungkin akan muncul, kenapa begitu banyak pabrik pindah ke Indonesia? Dan ketika hari itu datang, dunia akan menyadari satu hal sederhana. Indonesia bukan hanya negara dengan populasi besar. Indonesia adalah negara dengan energi besar. Dan energi dalam geopolitik modern bukan sekadar sumber daya. Ia adalah senjata paling sunyi. Senjata yang tidak meledak, tapi mampu mengubah peta kekuatan dunia. Sekarang kita geser sedikit kamera pembahasan kita. Tadi kita bicara soal energi, industri, dan masa depan besar Indonesia. Itu fondasi jangka panjang. Tapi geopolitik tidak hanya soal masa depan, ia juga soal relasi antar negara hari ini. Dan kalau bicara relasi di kawasan Asia Tenggara, ada satu hubungan yang selalu menarik untuk dibahas. Hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Hubungan ini unik, kadang hangat seperti keluarga, kadang tegang seperti saudara yang sedang rebutan warisan. Budaya kita mirip, bahasa kita nyaris sama. Makanan kita pun sering bikin orang luar bingung membedakannya. Tapi justru karena kedekatan itulah, gesekan sering terasa lebih sensitif. Coba kita lihat beberapa kejadian yang sempat memancing emosi publik Indonesia. Pada SEA Games 2017, terjadi insiden yang cukup memalukan. Dalam buku panduan resmi acara, bendera Indonesia tercetak dalam posisi terbalik. Bagi orang yang tidak memahami simbol negara, mungkin itu terlihat seperti kesalahan desain biasa. Tapi bagi bangsa manapun, bendera bukan sekadar kain berwarna. Ia simbol kehormatan. Karena itu pemerintah Indonesia saat itu melalui Imam Nahrawi langsung menyampaikan protes resmi kepada pemerintah Malaysia. Pihak Malaysia kemudian meminta maaf dan menyatakan bahwa itu adalah kesalahan teknis. Masalah selesai secara diplomatik. Namun bagi publik, memori seperti itu tidak mudah hilang begitu saja. Beberapa tahun kemudian, muncul lagi kasus lain. Seorang pemain muda Malaysia, Amirul Ashrafik Hanifah, sempat mengunggah gambar bendera Indonesia dalam posisi terbalik di media sosial. Unggahan itu memicu kemarahan warganet Indonesia. Sekali lagi, mungkin bagi sebagian orang itu hanya unggahan spontan tanpa niat buruk. Tapi simbol negara memang sensitif. Sama seperti orang Indonesia tidak suka jika lambang negara dihina, rakyat Malaysia juga pasti tidak akan terima jika bendera mereka dipermainkan. Jadi sebenarnya prinsipnya sederhana, saling hormat. Tanpa itu, hubungan baik antar bangsa akan cepat berubah menjadi pertengkaran digital yang tidak ada ujungnya. Tapi persoalan Indonesia dan Malaysia tidak berhenti pada simbol. Ada isu yang jauh lebih serius, perbatasan wilayah. Mari kita bicara soal Nunukan, sebuah wilayah di Kalimantan Utara yang berada di garis depan perbatasan Indonesia-Malaysia. Baru-baru ini muncul kabar bahwa ada 3 desa di wilayah tersebut yang masuk ke wilayah Malaysia. Luasnya sekitar 5.207 hektar. Bagi orang kota yang terbiasa melihat peta di layar ponsel, angka itu mungkin terasa kecil. Tapi bagi negara, setiap hektar tanah memiliki arti yang sangat penting. Tanah adalah kedaulatan. Tanah adalah batas identitas negara. Namun jika kita melihat pernyataan resmi pemerintah, kasus ini bukanlah perebutan wilayah secara tiba-tiba. Menurut Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Mahruzi Rahman, perubahan tersebut merupakan hasil kesepakatan 2 negara untuk menyelesaikan sengketa lama. Artinya ini bukan operasi diam-diam. Ini bagian dari proses negosiasi yang panjang. Namun disinilah muncul fenomena yang agak mengkhawatirkan. Alih-alih marah atau kritis, sebagian netizen justru merayakan kabar tersebut. Ada yang berkata, bagus, biar desa itu lebih makmur. Kalimat ini sebenarnya menyimpan masalah psikologis yang lebih dalam.
Jika rakyat merasa kehidupan di negara tetangga lebih menjanjikan, berarti ada ketidakpercayaan terhadap pengelolaan negara sendiri. Ini bukan sekadar isu perbatasan, ini soal kepercayaan publik. Dan negara tidak boleh menganggap enteng sinyal seperti itu. Karena sejarah menunjukkan bahwa konflik besar seringkali dimulai dari rasa kecil yang dibiarkan menumpuk. Sekarang kita pindah ke kasus yang lebih terkenal, Blok Ambalat. Ambalat adalah kawasan laut di dekat Laut Sulawesi. Sekilas hanya hamparan laut, tapi di bawah laut itu terdapat sesuatu yang sangat menarik. Energi. Cadangan minyak di wilayah ini diperkirakan mencapai 756 juta barel. Cadangan gasnya bahkan lebih besar, sekitar 1,4 triliun kaki kubik. Kalau Anda seorang pengusaha energi, angka seperti itu akan membuat mata langsung berbinar. Tidak heran jika Malaysia juga tertarik. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pernah menyatakan bahwa kawasan tersebut berkaitan dengan wilayah Sabah dan perlu dikelola melalui mekanisme kerjasama. Usulan pengelolaan bersama sebenarnya bukan hal aneh dalam dunia diplomasi energi. Banyak negara melakukan itu. Tapi bagi sebagian kalangan di Indonesia, ide tersebut dianggap berisiko. Karena jika wilayah yang secara geografis dekat dengan Indonesia dikelola bersama, ada kekhawatiran kedaulatan menjadi kabur. Beberapa tokoh nasional kemudian menyuarakan sikap tegas. Salah satunya datang dari aktivis mahasiswa Arsi Jailolo yang menyatakan bahwa Ambalat harus tetap dipertahankan sebagai wilayah Indonesia. Disinilah kita melihat bagaimana geopolitik bekerja. Negara jarang bertengkar karena hal kecil. Biasanya yang diperebutkan adalah sumber daya, minyak, gas, mineral, energi. Semua kembali ke hal yang tadi kita bahas di awal. Energi adalah kekuatan. Jika kita mundur sedikit ke sejarah, hubungan Indonesia dan Malaysia juga pernah memasuki fase yang jauh lebih panas. Pada tahun 1960-an terjadi konflik yang dikenal sebagai konfrontasi Indonesia-Malaysia. Konflik ini terjadi setelah terbentuknya Federasi Malaysia yang didukung oleh Inggris. Presiden pertama Indonesia, Soekarno, menolak keras pembentukan federasi tersebut. Beliau menganggapnya sebagai proyek geopolitik barat yang berpotensi mengepung Indonesia. Akhirnya pecahlah konfrontasi militer terbatas di wilayah Kalimantan. Untungnya konflik itu tidak berkembang menjadi perang besar dan akhirnya mereda melalui jalur diplomasi. Sejarah itu penting diingat. Bukan untuk membuka luka lama, tapi untuk memahami satu hal penting. Hubungan antar negara selalu berada di antara dua kutub, kerjasama dan persaingan. Indonesia dan Malaysia bekerja sama di banyak bidang, perdagangan, pendidikan, budaya. Tapi dalam isu wilayah dan sumber daya, persaingan selalu ada. Dan itu normal, semua negara di dunia juga mengalaminya. Masalahnya bukan pada persaingan itu sendiri. Masalahnya muncul jika kita menjadi terlalu lengah. Indonesia pernah merasakan pahitnya kalah dalam sengketa internasional. Ketika Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan menjadi milik Malaysia. Keputusan itu diambil pada tahun 2002. Banyak orang Indonesia kecewa. Namun dalam hukum internasional, keputusan itu didasarkan pada bukti administrasi dan pengelolaan wilayah yang dianggap lebih kuat dari pihak Malaysia. Pelajaran dari kasus tersebut sangat jelas. Dalam geopolitik, bukti administratif dan kehadiran negara di lapangan sangat penting. Kalau suatu wilayah jarang dikelola, jarang dihuni, dan jarang diperhatikan, negara lain bisa saja memiliki argumen hukum yang lebih kuat. Itulah kenapa pembangunan kawasan perbatasan sekarang menjadi prioritas. Pemerintah membangun pos lintas batas negara, PLBN, memperkuat infrastruktur, dan meningkatkan kehadiran aparat. Tujuannya sederhana. Perbatasan bukan lagi halaman belakang yang dilupakan. Perbatasan harus menjadi beranda depan negara. Karena dari sanalah dunia melihat seberapa serius sebuah negara menjaga wilayahnya. Namun ada satu hal yang perlu kita jaga bersama. Kritik boleh. Kritik bahkan penting dalam demokrasi. Tapi kebencian dan penghinaan terhadap bangsa lain tidak akan menyelesaikan apapun. Indonesia tidak perlu membalas ejekan dengan ejekan. Negara besar tidak bekerja seperti itu. Yang kita butuhkan adalah ketegasan yang tenang. Tegas dalam menjaga wilayah. Tegas dalam diplomasi. Tegas dalam memperkuat ekonomi. Karena pada akhirnya kekuatan sebuah negara tidak diukur dari seberapa keras ia berteriak. Kekuatan negara diukur dari seberapa kuat fondasi yang ia bangun. Dan jika kita kembali ke pembahasan awal, fondasi terbesar masa depan Indonesia mungkin bukan hanya militer.
bukan hanya diplomasi, tetapi sesuatu yang lebih sunyi namun sangat menentukan, energi. Energi yang melimpah, energi yang murah, energi yang membuat industri datang. Ketika energi kuat, ekonomi kuat. Ketika ekonomi kuat, posisi diplomasi ikut kuat. Dan ketika posisi diplomasi kuat, konflik wilayah tidak lagi diselesaikan dengan emosi tetapi dengan keunggulan posisi tawar. Itulah cara negara besar bekerja. Tenang, tidak banyak bicara, tapi semua orang tahu bahwa mereka tidak bisa dianggap remeh. Mari kita jujur pada satu hal. Diplomasi itu penting, sangat penting. Tapi diplomasi tanpa kekuatan di belakangnya seringkali hanya menjadi nasihat yang tidak didengar. Hubungan antar negara memang idealnya berjalan dengan saling menghormati. Namun dalam dunia nyata, negara tetap memperhitungkan satu faktor yang tidak pernah hilang sejak zaman kerajaan dulu. Kekuatan, bukan kekuatan untuk menyerang. Bukan juga untuk mencari musuh, tetapi kekuatan untuk memastikan bahwa ketika kita berbicara, suara kita didengar dengan serius. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki posisi yang unik. Secara geografis, kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Secara populasi, kita adalah negara dengan penduduk terbesar di kawasan. Secara ekonomi, kita juga termasuk yang paling besar. Namun ukuran besar saja tidak otomatis berarti kuat. Kekuatan negara harus dijaga melalui beberapa pilar sekaligus. Ekonomi, teknologi, dan pertahanan. Karena itulah dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia mulai melakukan langkah yang cukup signifikan. Modernisasi alat utama sistem senjata. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, anggaran pertahanan mengalami peningkatan. Pemerintah menambah alokasi sekitar 15 triliun rupiah untuk memperkuat kesiapan militer. Sebagian orang mungkin bertanya, kenapa harus menambah anggaran militer? Bukankah kita negara damai? Pertanyaan itu wajar. Namun sejarah dunia menunjukkan bahwa negara yang damai justru harus memastikan pertahanannya kuat. Bukan untuk memicu konflik, tetapi untuk mencegah konflik sejak awal. Dalam dunia keamanan internasional ada satu prinsip sederhana. Kekuatan seringkali justru menjaga perdamaian. Karena negara yang kuat jarang dianggap sebagai target mudah. Salah satu langkah besar dalam modernisasi militer Indonesia adalah pembelian pesawat tempur generasi baru dari Prancis. Pesawat tersebut adalah Dassault Rafale. Jet tempur ini bukan pesawat biasa. Rafale adalah pesawat tempur multirole yang mampu menjalankan berbagai misi sekaligus, pengintaian, pertahanan udara, hingga serangan presisi. Beberapa negara besar sudah menggunakan pesawat ini sebagai tulang punggung kekuatan udara mereka. Bagi Indonesia, kedatangan Rafale bukan sekadar pembelian alutsista. Ini adalah bagian dari upaya meningkatkan kemampuan deterrence atau kemampuan penangkal. Artinya, negara lain akan berpikir dua kali sebelum mencoba mengganggu wilayah Indonesia. Menurut Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait, tahap awal pengiriman Rafale direncanakan tiba pada akhir tahun 2026 sebagai bagian dari integrasi sistem pertahanan udara baru. Bagi masyarakat awam, pesawat tempur mungkin terlihat seperti simbol kekuatan militer saja. Namun sebenarnya ia memiliki peran yang lebih luas. Pesawat tempur modern memiliki kemampuan radar, pengintaian, dan komunikasi yang sangat canggih. Informasi yang dikumpulkan dari udara bisa membantu memantau wilayah laut yang sangat luas. Dan Indonesia memang memiliki wilayah laut yang luar biasa besar. Disinilah tantangan terbesar pertahanan kita. Negara kepulauan seperti Indonesia tidak hanya harus menjaga daratan, tetapi juga ribuan kilometer wilayah laut. Banyak jalur perdagangan dunia melewati perairan Indonesia. Laut bukan hanya ruang kosong, ia adalah jalur ekonomi global. Karena itu pengawasan wilayah laut menjadi sangat penting. Di kawasan perbatasan seperti Nunukan, aparat militer terus memperkuat pengamanan. Tentara Nasional Indonesia meningkatkan patroli darat, laut, dan udara untuk memastikan aktivitas lintas batas berjalan sesuai aturan. Langkah ini bukan hanya soal menjaga wilayah dari potensi sengketa, tetapi juga untuk mengatasi berbagai kejahatan lintas negara. Perbatasan seringkali menjadi jalur yang dimanfaatkan oleh jaringan kriminal internasional. Mulai dari penyelundupan barang, perdagangan manusia, hingga narkotika. Belum lama ini aparat berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan. Seorang pemuda berinisial R tertangkap membawa sekitar 99 gram sabu. Kasus ini mungkin terlihat kecil jika dibandingkan dengan isu geopolitik besar. Namun sebenarnya kasus seperti ini menunjukkan satu hal penting. Perbatasan bukan hanya garis di peta. Perbatasan adalah titik rawan yang harus diawasi setiap saat.
Di sisi lain, penguatan militer Indonesia tidak hanya dilakukan di udara dan darat. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut juga terus meningkatkan kemampuan armadanya. Kapal patroli, sistem radar laut, dan drone pengintai mulai digunakan untuk memperluas jangkauan pengawasan. Ini penting karena sebagian besar sengketa wilayah Indonesia dengan negara lain justru terjadi di laut. Contohnya kasus Blok Ambalat yang sempat kita bahas sebelumnya. Kawasan ini berada di sekitar Laut Sulawesi, wilayah yang kaya akan sumber daya energi. Cadangan minyak dan gas di sana sangat besar, sehingga wajar jika berbagai pihak memiliki kepentingan di kawasan tersebut. Namun dalam konteks kedaulatan, Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat untuk mempertahankan wilayah tersebut. Karena itu penguatan pengawasan militer menjadi bagian penting untuk memastikan wilayah tersebut tetap aman. Walau demikian, penting juga untuk diingat bahwa Indonesia tidak ingin menyelesaikan setiap persoalan dengan pendekatan militer. Diplomasi tetap menjadi jalur utama. Beberapa tokoh politik Indonesia juga menegaskan hal ini. Salah satunya adalah Syarif Hasan, politisi dari Partai Demokrat yang menyatakan bahwa konflik antar negara tetangga sebaiknya diselesaikan melalui jalur diplomasi. Pernyataan ini mencerminkan pendekatan yang cukup matang dalam hubungan internasional. Negara besar tidak terburu-buru menggunakan kekuatan. Negara besar biasanya mengedepankan dialog terlebih dahulu. Namun dialog yang kuat biasanya didukung oleh kesiapan pertahanan yang kuat pula. Kita pernah melihat contoh kebijakan tegas Indonesia di masa lalu ketika menghadapi kapal asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan nasional. Beberapa kapal tersebut bahkan ditenggelamkan sebagai bentuk penegakan hukum. Kebijakan itu sempat memicu ketegangan diplomatik dengan beberapa negara tetangga, termasuk Malaysia. Namun dalam jangka panjang, langkah tersebut justru membuat banyak pihak lebih menghormati kedaulatan laut Indonesia. Ini menunjukkan satu hal sederhana. Ketegasan tidak selalu berarti agresi. Ketegasan seringkali justru menciptakan kejelasan aturan. Ketika aturan jelas, konflik justru bisa berkurang. Dalam konteks hubungan Indonesia dan Malaysia, pendekatan seperti ini menjadi sangat penting. Kedua negara adalah tetangga dekat. Banyak warga kedua negara yang bekerja dan tinggal di wilayah satu sama lain. Hubungan sosial dan ekonomi sudah sangat terjalin. Karena itu konflik terbuka tentu bukan pilihan yang diinginkan oleh siapapun. Namun, menjaga hubungan baik tidak berarti kita harus mengabaikan kepentingan nasional. Indonesia tetap harus menjaga wilayahnya, melindungi sumber dayanya, dan memastikan bahwa setiap sengketa diselesaikan secara adil. Disinilah kombinasi antara diplomasi dan kekuatan pertahanan menjadi sangat penting. Diplomasi membuka pintu dialog. Pertahanan memastikan bahwa dialog berlangsung dengan saling menghormati. Jika kedua hal ini berjalan seimbang, maka stabilitas kawasan dapat tetap terjaga. Dan stabilitas kawasan sangat penting bagi satu hal yang kita bahas sejak awal, pembangunan ekonomi dan industri. Tidak ada investor yang ingin menanamkan modal di wilayah yang tidak stabil. Tidak ada industri besar yang ingin membangun pabrik di kawasan yang rawan konflik. Karena itu menjaga stabilitas perbatasan bukan hanya soal keamanan, tetapi juga soal masa depan ekonomi Indonesia. Jika Indonesia berhasil menjaga stabilitas, memperkuat pertahanan, dan membangun fondasi energi yang kuat, maka masa depan industri kita akan jauh lebih cerah. Dan ketika industri berkembang, lapangan kerja bertambah, teknologi meningkat, dan posisi Indonesia di dunia ikut terangkat. Di titik itulah kita akan melihat perubahan besar. Indonesia tidak lagi hanya dikenal sebagai negara pasar, Indonesia akan dikenal sebagai negara produsen. Negara yang mampu mengolah sumber dayanya sendiri. Negara yang mampu berdiri tegak di tengah persaingan global. Dan ketika hari itu datang, hubungan dengan negara manapun, termasuk Malaysia, akan berada dalam posisi yang lebih seimbang. Bukan karena kita mencari dominasi, tetapi karena kita memiliki kekuatan yang membuat semua pihak saling menghormati. Sekarang kita sampai pada titik yang paling menarik dari seluruh pembahasan ini. Kalau kita tarik benang merah dari semua hal yang sudah kita bicarakan, dari sengketa wilayah, modernisasi militer, sampai dinamika hubungan dengan Malaysia, semuanya sebenarnya kembali ke satu fondasi yang sama, kekuatan nasional. Dan kekuatan nasional di abad ke-21 tidak lagi hanya ditentukan oleh jumlah tank, kapal perang, atau jet tempur. Semua itu penting. Tapi ada sesuatu yang bahkan lebih menentukan arah dunia modern. Energi. Dunia hari ini bergerak karena energi. Server kecerdasan buatan bekerja karena energi. Pabrik chip bekerja karena energi. Kendaraan listrik berjalan karena energi.
Tanpa energi yang cukup, seluruh sistem ekonomi modern akan berhenti seperti mesin yang kehabisan bahan bakar. Dan disinilah Indonesia sebenarnya memiliki kartu yang sangat besar. Kartu yang selama ini belum sepenuhnya dimainkan. Kartu itu bernama thorium. Thorium bukan istilah baru dalam dunia sains. Para ilmuwan sudah membicarakannya sejak puluhan tahun lalu sebagai alternatif bahan bakar nuklir yang lebih aman dibanding uranium. Thorium memiliki beberapa keunggulan penting. Pertama, ketersediaannya jauh lebih melimpah. Kedua, limbah radioaktifnya lebih sedikit. Ketiga, risiko kecelakaan reaktor bisa jauh lebih rendah jika digunakan dalam desain reaktor modern seperti molten salt reactor. Teknologi ini dirancang dengan sistem keamanan pasif. Jika terjadi gangguan, reaktor dapat menghentikan reaksinya secara otomatis tanpa memerlukan intervensi manusia yang kompleks. Artinya, risiko bencana seperti Chernobyl disaster atau Fukushima nuclear disaster bisa diminimalkan secara signifikan dengan desain teknologi yang lebih baru. Sekarang pertanyaan pentingnya, di mana thorium itu berada? Salah satu lokasi yang sering disebut para peneliti adalah wilayah Bangka Belitung. Di sana terdapat mineral yang disebut pasir monasit, hasil sampingan dari pertambangan timah. Selama bertahun-tahun, material ini sering dianggap sebagai limbah atau sekadar produk sampingan yang tidak terlalu bernilai. Padahal di dalamnya tersimpan potensi thorium dalam jumlah besar. Ibaratnya seperti menemukan baterai raksasa yang selama ini tertimbun di halaman rumah sendiri. Bayangkan jika Indonesia benar-benar mengembangkan teknologi pembangkit listrik berbasis thorium secara serius. Biaya listrik nasional bisa turun drastis, dan ketika listrik murah tersedia dalam jumlah besar, efeknya tidak hanya terasa di rumah tangga. Efek paling besar justru akan terasa di sektor industri. Industri besar membutuhkan listrik dalam jumlah luar biasa. Pabrik semikonduktor, pusat data kecerdasan buatan, hingga manufaktur kendaraan listrik, semuanya adalah mesin yang sangat haus energi. Kalau suatu negara mampu menyediakan listrik murah dan stabil, maka negara itu otomatis menjadi magnet investasi global. Perusahaan teknologi akan datang, pabrik akan berdiri, ekosistem industri akan tumbuh. Bayangkan jika suatu hari perusahaan seperti Apple melihat bahwa membangun fasilitas produksi di Indonesia jauh lebih murah dari sisi energi. Atau ketika perusahaan chip seperti Nvidia membutuhkan lokasi baru untuk pusat data kecerdasan buatan yang memerlukan listrik dalam jumlah sangat besar. Atau raksasa elektronik seperti Samsung dan produsen teknologi seperti Xiaomi mencari lokasi produksi yang lebih efisien dari sisi biaya. Dalam dunia industri global, perbedaan kecil dalam biaya listrik bisa menentukan investasi miliaran dolar. Dan jika Indonesia mampu menyediakan energi murah dalam skala besar, peta industri dunia bisa berubah secara perlahan namun pasti. Pabrik-pabrik yang sebelumnya tersebar di berbagai negara bisa mulai berpindah. Bukan karena tekanan politik, bukan karena propaganda, tapi karena logika ekonomi. Industri selalu bergerak ke tempat yang paling efisien. Itulah sebabnya dalam beberapa dekade terakhir, banyak pabrik berpindah dari Amerika ke Asia. Sekarang bayangkan jika gelombang berikutnya justru bergerak menuju Indonesia. Ini bukan mimpi kosong. Ini skenario yang secara ekonomi sangat masuk akal jika fondasi energinya benar-benar dibangun dengan serius. Dan di titik inilah energi berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar listrik. Energi berubah menjadi senjata geoekonomi. Negara yang memiliki energi murah memiliki daya tarik investasi. Negara yang memiliki energi stabil memiliki kekuatan industri. Dan negara yang memiliki cadangan energi besar memiliki posisi tawar global yang sangat kuat. Dalam situasi seperti itu, hubungan Indonesia dengan negara